Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kadifi Rafsanjani sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, dan saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Alivia Bella Winanda sebagai pemateri pertama, dan yang kedua adalah Siami sebagai pemateri ketiga. Nah, di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang yang pertama adalah prosedur dan syarat pendirian koperasi konvensional dan juga syariah. Yang kedua, kinerja koperasi konvensional dan koperasi syariah dalam pasar. Dan yang ketiga adalah keanggotaan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alivia Bella Winanda dengan NIM 190721100184. Di sini saya akan membahas tentang prosedur dan syarat pendirian koperasi konvensional dan koperasi syariah. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada prosedur pendirian koperasi konvensional. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 7 ayat 1 nomor 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi dapat dibentuk dengan melalui persyaratan sebagai berikut. Nah, persyaratan yang pertama yaitu harus ada daftar nama pendiri koperasi. Nah, persyaratan yang kedua yaitu nama dan tempat kedudukan koperasi tersebut dibangun. Persyaratan yang ketiga yaitu maksud dan tujuan serta bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi tersebut. Nah, persyaratan yang keempat yaitu ketentuan mengenai keanggotaan. Nah, persyaratan yang kelima ada ketentuan mengenai rapat keanggotaan. Persyaratan yang keenam ada ketentuan mengenai pengelolaan. Persyaratan yang ketujuh ada ketentuan mengenai permodalan. Persyaratan yang ke-8 ada ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya koperasi. Persyaratan yang ke-9 ada ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan persyaratan yang ke-10 ada ketentuan mengenai sanksi. Nah, selanjutnya setelah syarat tersebut terpenuhi, seseorang yang akan membangun koperasi harus memperhatikan prosedur yang ada sebelum membangun koperasi. Nah, yang pertama ini ada tahap persiapan dan pendirian koperasi. Nah, sebelum anggota mengadakan rapat persiapan untuk sebuah koperasi, seorang pendiri koperasi harus lebih paham terlebih dahulu visi dan misi pembangunan koperasi, atau para calon pendiri tersebut dapat terlebih dahulu melakukan penyuluhan dengan dinas koperasi, usaha kecil, dan yang lainnya. Nah, setelah para pendiri tersebut paham, barulah mereka dapat fokus kepada struktural pembangunan koperasi tersebut. Nah, apa aja sih struktural pembangunan koperasi? Nah, yang pertama ini ada para pembentuk koperasi dapat mempersiapkan dan menginformasikan undangan pada calon anggota pemerintah serta petinggi koperasi. Nah, yang kedua ada mempersiapkan agenda rapat yang akan dilakukan dengan pembentuk koperasi maupun calon anggota koperasi. Nah, yang ketiga ada mempersiapkan tempat yang akan dilakukan rapat tersebut. Nah, yang keempat ada mempersiapkan dan memahami hal yang menyangkut dengan pembangunan suatu koperasi. Nah, setelah tahap pembentukan dan pendirian koperasi, next ke tahap selanjutnya yaitu ada tahap rapat pembentukan koperasi. Nah, dalam tahap rapat pembentukan koperasi ini sekurang-kurangnya harus dihadiri 20 anggota agar memenuhi persyaratan sebagaimana di Undang-Undang RI tentang koperasi pasal 6 nomor 25 tahun 1992. Nah, dalam tahap rapat pembentukan koperasi ini membahas tentang yang pertama itu ada pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi. Nah, yang kedua ada pembuatan anggaran dasar koperasi. Nah, anggaran dasar ini meliputi seperti di pasal 7 tentang nama anggota, tempat pembangunan koperasi, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya
setelah tahap pembentukan dan pendirian koperasi, next ke tahap selanjutnya yaitu ada tahap rapat pembentukan koperasi. Nah, dalam tahap rapat pembentukan koperasi ini sekurang-kurangnya harus dihadiri 20 anggota agar memenuhi persyaratan sebagaimana di Undang-Undang RI tentang koperasi pasal 6 nomor 25 tahun 1992. Nah, dalam tahap rapat pembentukan koperasi ini membahas tentang yang pertama itu ada pembuatan dan pengesahan akta pendirian koperasi. Nah, yang kedua ada pembuatan anggaran dasar koperasi. Nah, anggaran dasar ini meliputi seperti di pasal 7 tentang nama anggota, tempat pembangunan koperasi dan yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah rapat pendirian koperasi tersebut dilaksanakan, pendiri koperasi harus melaksanakan pengesahan badan hukum. Nah, untuk mendapat badan hukum koperasi ini, pendiri koperasi harus mengajukan permohonan badan hukum kepada pihak yang terkait. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya ini yang pertama, para pendiri koperasi harus mengajukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Menengah. Nah, yang kedua ini ada membayar biaya administrasi pengesahan akta pendirian koperasi sebesar Rp100.000. Nah, yang ketiga ini ada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM akan memberikan pengesahan terhadap akta koperasi. Nah, yang step terakhir ini tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal sesuai berdirinya koperasi yang mempunyai badan hukum. Kemudian pejabat ini mengumumkan pengesahan akta di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua ini ada prosedur dan syarat pendirian koperasi syariah. Nah, yang pertama ini ada tahap pendirian koperasi syariah. Nah, di tahap pendirian ini ada beberapa poin yang harus dilaksanakan si pendiri koperasi untuk koperasi tersebut dapat terlaksana pendiriannya. Yang pertama ini ada bentuk dan jenis koperasi syariah yang akan didirikan. Nah, dalam hal ini anggota harus memikirkan jenis koperasi apa yang mereka akan bentuk dan dirikan. Biasanya di dalam koperasi syariah mendirikan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau KSPPS, unit simpan pinjam pembiayaan syariah atau USPPS, dan unit bisnis di sektorial. Nah, yang kedua ini menunjuk dan mengangkat pengurus serta dewan pengawas. Nah, yang ketiga ada mencatat modal koperasi syariah yang di dalamnya ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, yang keempat ada menyiapkan modal disetor minimal 15 juta yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, semakin besar permodalan koperasi syariah, maka akan semakin baik. Nah, yang kelima ini membuat buku keuangan tahunan dan diawali dengan dibuatnya neraca awal koperasi. Nah, yang keenam ada membuat berita tentang koperasi syariah. Nah, dalam hal ini berita acara dapat ditandatangani oleh para pendiri koperasi syariah. Nah, yang ketujuh ada melampirkan identitas pendiri. Nah, dalam hal ini pendiri wajib melampirkan identitas agar menghindari ketidakjelasan identitas dari seorang pendiri tersebut. Nah, yang ke-8 ada mempersiapkan struktural seperti sekretaris, inventaris buku, barang cetak dan yang lainnya. Nah, setelah di tahap pendirian tadi masuk ke step berikutnya yaitu pengesahan akta pendirian. Nah, poin-poin untuk pengesahan akta pendirian ini sebagai berikut. Nah, yang pertama ini menghadirkan para pendiri untuk penandatanganan akta pendirian atau pengesahan koperasi syariah. Nah, yang kedua harus melampirkan fotokopi KTP pendiri. Yang ketiga ini biaya pendirian bervariatif tergantung daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, sebenarnya pemerintah membebaskan
Setelah pengesahan akta pendirian, pendiri koperasi harus memenuhi persyaratan, yaitu dengan kelengkapan dokumen pendirian. Nah, kelengkapan dokumen pendirian ini meliputi yang pertama dihadiri 20 anggota. Nah, yang kedua menentukan nama koperasi syariah. Yang ketiga menentukan letak berdirinya koperasi syariah. Yang keempat ada menentukan maksud dan tujuan pembentukan koperasi syariah. Yang kelima ada menentukan struktural pengurus. Yang keenam ada menentukan bidang usaha yang akan dikelola oleh koperasi syariah tersebut. Nah, yang ketujuh ada menentukan keanggotaan koperasi syariah. Nah, yang kedelapan harus menentukan simpanan wajib dan simpanan pokok koperasi. Nah, yang kesembilan juga harus menentukan modal awal dan semua anggota harus menyetujuinya. Nah, selanjutnya masuk ke tahap modal awal pendirian. Nah, di modal awal pendirian ini semua anggota koperasi wajib mengetahuinya. Nah, bagi koperasi simpan pinjam syariah, modal awal yang harus dikeluarkan minimal 25 juta jika anggota koperasi tersebut berjumlah 25 orang anggota, maka per orang dapat mengeluarkan modal sebesar 1 juta. Sementara untuk koperasi syariah harus mengeluarkan modal sebesar 15 juta. Yang selanjutnya adalah kinerja koperasi konvensional dan koperasi syariah dalam pasar. Nah, pada koperasi, penilaian kinerja sangat dibutuhkan karena memberikan manfaat untuk menggambarkan kondisi aktual koperasi itu sendiri, khususnya kepada nasabah, pengelola, dan juga pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Dengan ini dapat diketahui tingkat kinerja dalam mengambil keputusan tertentu agar melanjutkan usahanya lebih berkembang, lebih maju, dan mencapai tujuan koperasi tersebut. Menurut ketentuan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.3/per/M.KUKM/X/2007, Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah mempunyai 8 aspek dalam penilaiannya. Yang pertama adalah aspek permodalan. Nah, aspek permodalan ini menjadi aspek pertama dalam penilaian kesehatannya dan juga cara melakukan penilaian terhadap koperasi ini dengan memakai 2 rasio permodalan, yaitu rasio kecukupan modal CAR dengan perbandingan modal sendiri. Nah, rasio modal sendiri ini untuk jumlah modal ini bertujuan melihat kemampuan KJKS ini koperasi khususnya ketika mengumpulkan modal sendiri dibandingkan modal yang dimiliki pada dan juga pada KJKS ini dapat dikatakan sehat jika memiliki nilai maksimal sebesar 20%. Artinya, koperasi tersebut dapat dipercaya oleh anggotanya dalam menyimpan dana pada KJKS koperasi tersebut. Kemudian, aspek yang kedua adalah kualitas aset yang menguntungkan. Nah, penilaian ini didasarkan pada 3 rasio, yaitu rasio pembiayaan bermasalah terhadap total piutang dan pembiayaan dan tingkat utang, diikuti oleh rasio portofolio investasi terhadap piutang risiko dan risiko pembiayaan PAR atau portofolio aset risk. Dan yang ketiga adalah rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk atau PPAPWD. Kemudian aspek yang ketiga adalah evaluasi manajemen. Nah, evaluasi ini mempunyai beberapa aspek. Yang pertama itu adalah manajemen yang komprehensif, yang kedua adalah kelembagaan, yang ketiga adalah pengelolaan dana, yang keempat manajemen aset, dan yang kelima adalah manajemen likuiditas. Kemudian aspek yang keempat adalah evaluasi efisiensi. Nah, di dalam aspek ini memiliki 3 rasio dalam evaluasi efisiensi tersebut. Yang pertama adalah rasio biaya operasi terhadap layanan, yang kedua adalah rasio aset tetap terhadap total aset, kemudian yang ketiga adalah rasio efisiensi staf. Nah, melalui rasio ini dapat menggambarkan seberapa efektif pelayanan yang dapat diberikan koperasi tersebut dari penggunaan aset kepada anggotanya. Karena tujuan utama koperasi itu bukanlah mencari keuntungan, tetapi adalah memberikan pelayanan kepada anggota.
Kemudian yang kelima adalah likuiditas. Nah, aspek likuiditas ini ada dua rasio dalam penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KJKS koperasi. Yang pertama adalah rasio kas, kemudian yang kedua adalah rasio pembiayaan. Nah, kemudian yang keenam dalam penilaian kinerja koperasi adalah aspek jati diri koperasi. Nah, dengan penilaian ini ditujukan agar dapat melihat apakah berhasil atau tidak koperasi tersebut dalam menaikkan ekonomi anggotanya. Dan juga di dalam penilaian ini menggunakan dua rasio. Yang pertama adalah rasio promosi ekonomi anggota atau PEA, kemudian yang kedua adalah rasio partisipasi bruto. Kemudian aspek yang ketujuh adalah kemandirian dan pertumbuhan. Nah, ada tiga rasio dalam penilaian kemandirian dan juga pertumbuhan. Yang pertama yaitu rentabilitas aset, yang kedua adalah rentabilitas ekuitas, dan yang ketiga adalah kemandirian operasional. Kemudian yang menjadi aspek terakhir atau aspek ke-8 dalam kinerja koperasi adalah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Nah, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui apakah koperasi ini telah menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatannya sebagai lembaga keuangan syariah atau belum. Nah, penilaian ini juga didasarkan pada hasil evaluasi jawaban 10 soal dengan bobot 10% dengan mempertimbangkan nilai kredit. Oleh karena itu, untuk pertanyaan yang benar itu nilainya adalah 1. Nah, dari 8 aspek tersebut ini nanti dapat diketahui tingkat kesehatan koperasi tersebut, dan juga dari 8 aspek ini dapat diketahui skor tingkat kesehatan koperasi tersebut. Nah, juga dari aspek ini nanti akan memperoleh informasi apakah kinerja koperasi ini dapat dikatakan sehat, cukup sehat, tidak sehat, dan tiga itu nanti dapat diketahui. Nah, itulah yang penjelasan dari kinerja koperasi konvensional dan juga koperasi syariah dalam pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syami, NIM 065 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanggotaan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi termasuk unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Karena tanpa anggota, koperasi tidak mungkin bisa berdiri, terutama dalam melaksanakan usahanya. Oleh karena itu, kedudukan anggota dalam sebuah koperasi merupakan suatu keharusan dan juga sebagai konsekuensinya anggota tersebut untuk memiliki hak dan kewajiban umum. Yang kedua adalah keanggotaan koperasi syariah. Dalam operasionalnya, mekanisme keanggotaan menjadi faktor penting dalam operasional suatu koperasi syariah. Pada prinsipnya, keanggotaan dalam koperasi syariah bersifat terbuka dan semua kalangan bisa bergabung menjadi anggota koperasi syariah. Standar status keanggotaan pada koperasi syariah. Terdapat beberapa golongan. Yang pertama, anggota. Anggota merupakan seseorang yang telah mengajukan lamaran untuk menjadi anggota koperasi dan telah memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang kedua, calon anggota. Calon anggota adalah seseorang yang telah mengajukan lamaran untuk menjadi seorang anggota koperasi tetapi belum melunasi simpanan pokok yang telah ditetapkan dan belum tercatat dalam buku anggota koperasi sebagaimana yang telah tercantum pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Yang ketiga, anggota kehormatan. Anggota kehormatan merupakan seorang yang karena kedudukannya maka diminta oleh pengurus koperasi untuk menjadi anggota kehormatan koperasi. Anggota kehormatan tersebut wajib membayar simpanan pokok dan simpanan sukarela serta harus berperan aktif untuk kemajuan koperasi tersebut. Yang keempat, anggota luar biasa. Seseorang yang berstatus warga negara Indonesia atau warga negara asing yang bermaksud menjadi anggota koperasi yang memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh koperasi yang bersangkutan, namun tidak dapat memenuhi syarat sebagai anggota koperasi.
Dari jenis keanggotaan di atas, dapat dilihat bahwa sesungguhnya koperasi syariah telah berusaha seoptimal mungkin telah mengajak dari berbagai kalangan untuk dapat bergabung menjadi anggota koperasi syariah. Yang ketiga adalah keanggotaan koperasi konvensional. Bentuk koperasi pada konvensional ada dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Antara koperasi primer dan koperasi sekunder ini mempunyai anggota yang berbeda. Anggota koperasi primer adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum. Sedangkan anggota koperasi sekunder adalah koperasi yang sudah berbadan hukum, baik anggota koperasi primer dan anggota koperasi sekunder harus memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan anggota lain. Pada koperasi konvensional juga memiliki anggota luar biasa. Adapun yang dimaksud dengan anggota luar biasa yaitu WNI yang belum cakap melakukan tindakan hukum atau di bawah umur, dan WNA yang ingin mendapat pelayanan dan ingin menjadi anggota koperasi, tetapi tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar koperasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.